Kita ngomong dikit, ini eranya udah begini, internet ya, digital. Orang udah jago ngedit semua. Diedit dikit, naikin, pelintir, kelar. Makanya bisa dijelaskan agenda hari ini seperti apa? kayak hari ini lagi acara syukuran untuk produksi film, judulnya Orang Pintar. Ya mungkin di sini Bang Arif sebagai apa di Oh iya, ada alhamdulillah diajak sama Abdul Arsyad sutradaranya untuk terlibat di produksi ini. Ada satu karakter itu namanya Suradi. Ya disuruh meranin karakter Suradi tadi. genrenya apa nih? Nah ini yang menarik, ini kan horor ya. Jujur sih agak kaget karena biasanya kalau diajak produksian film tuh nggak jauh, bahkan hampir pasti komedi gitu. Cuma tuh kali ini nih di awal waktu diajak tuh sudah diingetin gitu, Bang tapi ini serius ya, film serius gitu. Waduh seserius apa gitu kan? Ya udah deh yuk gitu. Nah setelah akhirnya ketemu ngobrolin naskahnya, coba diskusi ngebangun atau apa maksudnya gali si karakternya ini, oh iya ternyata serius banget karena tidak ada celah komedi sedikit pun, tidak ada gitu. Jadi memang si tokoh atau karakter yang saya main perankan ini memang serius, orang serius, di alur ceritanya pun serius gitu. Tantangan sih sebetulnya. Alasan menerima tawaran main film ini? Nah itu dia, karena jujur lagi belajar sih soal main film gitu. Kalau sebelumnya kan tidak bermaksud gampangin ya, tapi karena emang saya dari basicnya dari komedi ya kan. Pas diajak main film ya selalu singgungannya sama komedi. Dan kebiasaan yang ada adalah diajak karena saya pun stand up komedian yang lain, komika yang lain itu diajak untuk develop komedinya gitu, karena kami dengan senang hati, soalnya tanpa diminta pun ketika dikasih dialog gitu komedi ya, terus kita ngeliat gatel gitu, pengen nambahin ngurangin tuh gatel, dan produksinya sutradara atau penulis lain itu dengan senang hati gitu. Nah tapi di kali ini kenapa saya ambil, karena saya juga pengen belajar sisi lain bermain film lah gitu. Kalau pengen tahu rasanya, pengen nikmatin prosesnya. Berkomedi pun itu juga belum selesai kalau buat saya. Pengen juga dapat yang lain, tapi pengen juga dapat warna lain. Kalau ini serius, ternyata serius banget, saya ngerasa bukan tertantang ya, emang pengen belajar sih, pengen banget. Tapi ada yang di ini nggak, maksudnya kan kita tahu lah Mas Arif ini komedi gitu ya. Iya. Nanti harus bermain full serius. Mungkin ada pembelajaran juga nggak sih? Nah, alhamdulillah di produksi ini ada Mas Rosa kan. Jadi ya merasa terberkahi ya, dia dapat berkah bahwa karakternya serius, kemudian teman main, lawan main, dan tim produksinya itu support banget gitu. Jadi di antara kami reading, kami kegiatan lain di tengah persiapannya, kami ngobrol terus gitu, dan Mas Rosa terlihat sangat membantu gitu. Jadinya di situ kami belajar bahwa kendalanya adalah gini, karena kebiasaan di komedi kan, hal yang saya takutkan adalah gini, orang ketika saya nongol itu karena image-nya udah Arif gitu, komedi gitu, saya takutnya jadi patah si tujuan film ini. Tapi itu dia, karena saya dikasih kesempatan belajar, saya jadi rasa yang saya punya sekarang adalah pengen buru-buru produksi, pengen buru-buru coba belajar menghidupkan karakter serius tadi, sehingga akhirnya setelah tayang saya pengen lihat respon penonton sih gitu. Tidak bermaksud takabur, cuma saya pengen banget gitu pengen belajar. Selama proses reading ada mungkin menemukan susah nggak sih Bang buat serius? Waduh, sangat, karena gini, bukan kelemahan ya, kebiasaan ya, pola yang kami para komika punya gitu kan, entah di bagian mana dari otak kami tuh ada kayak ada tombol otomatis gitu. Ada hal yang agak aneh dikit tuh kan refleks nyeletuk atau apa gitu.
Terus kalau dapat skrip apapun gitu, di sini refleks ngolah arahnya ke komedi. Tantangannya sih itu. Tapi untungnya kan ada sutradara, ada penulisnya. Ya sutradara termasuk sekalian penulis kan sama istrinya. Ada Mas Ros, ada kawan-kawan yang lain yang saling bantu buat kayak bikin ini kayak koridornya. Di awal sih sulit banget. Ketika dikasih ini kan udah gatel nih, gitu. Refleks melucu gitu. Nah tapi akhirnya kan dibantu kan. Hari demi hari jadi terbiasa. Begitu masuk di reading, di pembahasan mengenai karakter, saya udah mulai menerka, mulai coba ngidupin karakternya itu. Oh ternyata seserius ini. Jadi ya alhamdulillah sih kalau prosesnya progres sampai hari ini ya alhamdulillah sih menyenangkan sih. Ternyata bermain untuk cerita yang serius ternyata menyenangkan juga. Tapi kan di sini banyak pemain juga yang dari komika gitu ya. Iya. Nah, jadi itu kesulitan nggak? Nah itu dia. Tapi kan kami saling mengerti, saling menyadari karakter kami. Dan ternyata memang semua karakternya itu tidak berniat melucu gitu. Beda dengan genre komedi kan, bahwa kami nyemplung tuh emang harus bawa lucu, sesuatu yang lucu ke part kami. Kalau ini enggak. Kami bermain serius sesuai karakter yang dimau, tapi ya ada lucunya, tapi itu kan karena situasi, jadi tidak bermaksud melucu. Dan tantangannya adalah ya kami kan biasa bercanda, tapi di sini ya kami saling support, saling bantu untuk oke, kita ini serius, jadi kita ngobrol serius. Jadi kalau di tengah reading proses saling kenal karakter satu dengan yang lainnya, alhamdulillah sih kami sepertinya sih berhasil untuk serius. Sesudahnya kalau udah selesai bercanda ya itu balik lagi di luar itu. Tapi ketika yuk reading, yuk apa ngebangun ini apa hubungan antar karakter, ya kami berusaha serius. Tapi untuk situasinya sendiri benar-benar nggak ada komedinya bang? Untuk apanya? Situasinya, biasanya situasinya bisa jadi komedi. Oh ada. Justru seperti yang tadi Abdul bilang, kalaupun ada komedi yang hadir itu bonus, karena kami tidak berniat untuk dengan sengaja melucui gitu istilahnya ya. Tapi situasinya lucu jadinya gitu. Iya gimana sih, lagi serem, tapi ini lucu. Tapi bukan ini ada kondisi horor, terus kita masuk bermaksud melucu gitu. Terlihat jelas bedanya, kok nanti penonton juga bisa melihat gitu. Harapan. Kedepannya bang gimana? Harapannya? Tapi bang sebenarnya ini lu bukan sih bang, pas lu lihat klip ini bukan gue. Oh iya, tapi lu justru. bukan kecimpung kayak gitu. Justru. Karena sebelumnya biasa genrenya komedi, biasanya saya gue diajak produksian tuh ada gini. Nih ada karakter kayak gini-gini, dan biasanya Pak Prolnya ada, nih bang, nih lu banget untuk yang komedi ya. Oh ya udah deh saya main deh, gitu. Sekali dua kali saya bilang gini, tidak bermaksud ngeremehin ya, enggak, cuma kok kayak nggak ada tantangannya ya. Ketika dikasih peran ini, saya baca tuh sampai sore ini serius ya, soalnya saya nggak ngelihat ada niat melucu di situ. Nah, jadi justru saya terima karena saya anggap sebagai saya punya kesempatan untuk belajar warna lain dari si Arif Didu. Bisa nggak sih dia di luar komedi gitu? Saya anggap sebagai anugerah sih gitu, diajak di sini. Mulai syuting kapan? Kalau saya itu nanti tanggal 13 berangkat ke teman-teman yang lain, tanggal 10 udah start. Bulan ini. Iya bulan ini, di November ini. Ini targetnya buat kapan bang film ini? Kapannya ya? Kalau kapannya saya kurang tahu juga ya. Ya doain semoga produksinya cepat selesai, editing segala macam lancar, dapat jadwal untuk segera tayang supaya segera ketemu penonton di bioskop. Bang Arif banyak syuting tapi masih aktif. Ini kan bang open mic, karena Kalau stand up masih ada beberapa, off air sih masih ada beberapa, karena emang ya nggak tahu, emang kan basic saya dari situ ya. Kayak ada yang kurang aja kalau nggak stand up sih gitu aja. Tapi kalau tahun-tahun ini emang lebih banyak syuting atau mungkin Tahun ini alhamdulillah memang terlihat lebih banyak di produksi film sih, karena pengen belajar banget sih main film tuh yang serius tuh kayak gimana sih. Karena kan sebelumnya apa ya, 1-2 scene sekedar lewat gitu, atau pun ada banyak ya komedi gitu. Ya
seputaran itu gitu sih. Tapi untuk apa namanya skalanya tuh kalau buat setiap bulan atau emang batasin buat open mic kah atau mungkin emang seperti apa? Oh enggak juga sih, nggak tahu, mungkin karena lagi ngerasa nikmatnya kali ya di film. Jadi secara tidak sadar ya jadwalnya lebih banyak ke film sih. Tapi sekali dua kalau di antara itu ada jadwal untuk stand up, ya biasanya kalau nggak bentrok ya saya ambil. Masih sering nulis materi baru nggak sih Bang? Materi stand up masih itu sih, menurut gua kalau udah jadi stand up comedian gitu ya nggak akan pernah berhenti sih, karena nagih. pun belum punya panggung untuk ngebeat untuk lempar materi itu, ya kita biasanya nulis aja dulu. Masih. Kalau misalnya buat sekarang buat Bang Arvido keresahan yang paling deket apa nih? Yang jadi materi keresahan apa ya? Ya enggak, saya itu kan biasanya yang modelnya yang seputaran di kehidupan saya aja sih. Ya hubungan dengan udah numpuk sih. Covid itu 2 tahun, selama Covid sampai sesudah Covid itu kan banyak hal berubah di hidup hampir semua orang lah ya, termasuk gue. Di situ banyak banget, ya paling seputaran itu aja sih, bahwa ada banyak hal besar yang berubah di hidup kita karena kejadian pandemi kemarin. Tapi benar sih Bang, kalau penonton stand up sekarang tuh lebih sulit dibanding penonton stand up sebelum-sebelumnya? Lebih sulit? Enggak sih, ini sih berkembang ya, kayak musik aja sih, gitu kan. Kita tuh dari 2011 sampai sekarang, kalau dibilang progresnya, kami para komika sih bersyukur. Jumlah penonton banyak, komika makin banyak, bahwa pada akhirnya orang memilih berkecenderungan untuk mengidolakan seseorang sama aja dengan musik sih. Itu nanti akan kebentuk, tidak bermaksud ngotak-ngotakin komedi, cuma tapi orang kan punya kecenderungan seleranya dia lebih cocok ke siapa gitu. Gue bisa nikmatin ke A, ke B ya belum, mungkin ke C gue enggak, itu sih sah-sah aja. Dan kalau dibilang lebih sulit enggak juga, karena pasarnya akan kebentuk, karena komika yang nggak bentuk. Bener nggak apa yang sekarang lebih banyaknya orang penontonnya banyak dark jokes gitu? Enggak juga sih, kalau dibilang itu kan cuma salah satu pilihan ya. Semakin banyak komika jadi semakin banyak pilihan model ya, maksud pilihan gaya, pilihan aliran gitu. Yang diuntungin ya penonton dan komika itu juga sih. Beberapa komika punya materi yang off air sama on air, jadi kalau misalnya off air tuh yang agak sedikit berbahaya. Bang Dio juga punya kayak gitu Bang? Ada lah, sekali dua saya biasanya emang, terlebih kalau lagi ngobrol sama komika-komika muda gitu, ya berhati-hatilah. Kita mesti sadar diri kita lagi ada di panggung mana. Karena kan terlebih sekarang kan kita ngomong dikit, ini eranya udah begini, internet ya, digital. Orang udah jago ngedit semua, diedit dikit, naikin, pelintir, kelar. Makanya kami biasanya berhati-hati di panggung mana kami bermain. Oh ini yang nyari beat yang agak ramah, yang agak nggak sensi, ya bermain lagi situ. Kalau di panggung berbayar bahwa yang datang tuh emang masa punya kita, biasanya lebih bebas. Biasanya yang datang tuh kan nggak orang tidak berniat usil gitu. Berkati dari kasusnya Bang Mamat Al-Khairi, Bang Arvido juga pernah ngerasain nggak kayak gitu, ada yang tersinggung? Wow, di awal dulu justru saya tuh di 2012, 2013 pernah ada orang yang tersinggung dengan beat. Coba itu kan sulit ya. Bahwa tersinggung itu nggak ngerti batas, ini masalah rasa gitu kan. Tapi saya biasanya coba mengingat, bikin sebuah catatan ke diri gitu, bahwa apa yang saya ucapkan, tindakan saya jangan sampai melukai perasaan orang gitu. Kalau toh pada akhirnya paling saya mesti timbang-timbang lagi, besok harus lebih hati-hati lagi. Kalau ditanya pernah dulu saya pernah gitu. Tapi sampai digugat gitu nggak? Wah, dulu belum. Mungkin dulu orang nggak dompleng, nggak kepikiran viral. Dulu ada 4 dokter yang nge-DM saya gitu, nggak terima dengan beat yang saya punya. Tapi saya coba ajak diskusi, ayo ketemu bagian mana yang kalian berkeberatan. Karena saya begitu yakinnya bahwa saya tidak berniat melukai perasaan siapapun, tidak berniat melukai pride profesi orang lain. Karena saya juga dibela sama beberapa dokter, karena itu fakta sih gitu. Kalau saya ngangkat fakta terus orang tersinggung, terus buat apa?
kan bahaya gitu jadinya. Tapi ya sekali lagi saya berhati-hati biasanya orang. Berarti kalau sekarang abang berhati-hati gitu bang ya buat menerima Iyalah. menerima roasting orang. Iya, saya roasting saya nggak pernah ngambil roasting orang karena kita nggak pernah tahu batasan ketersinggungan orang, nggak pernah tahu. Niatan itu nggak pernah terukur kan. Orang dengan mudah sekarang gue tersinggung, gue nggak terima dengan mudahnya gitu. Kayak gitu sih. Itu emang udah lama nggak mau ngambil roasting orang tuh. Dari dulu saya nggak pernah. Saya orangnya kan gak enakan juga. Karena saya punya niatan begini. Apapun yang saya lakukan sehubungan dengan profesi saya sebagai stand up comedian adalah menghibur. Saya mau kalaupun ada orang yang menonton, mendengar, melihat saya itu selesai pulang tuh mereka senang. Saya sih pengen gitu aja. Saya nggak berharap orang tuh jadi sebel sama Arif Didu. Buat apa? Bikin senang tuh, niat saya kan bikin senang ibadah. Tapi kalau ada orang yang jadi sebel, buat apa? Bang, ketika disuruh pilih stand up apa film bang? Wah ini sering pertanyaan ini, cuma dua hal yang berbeda ya. Stand up itu saya jatuh cinta banget karena menurut saya pekerjaan mana sih yang menurut saya ya di hidup saya gue curhat tapi gue dibayar, terus gue punya kesempatan menghibur, gue berkesempatan ngajak ngomong orang tentang hal yang dia lagi pusing gitu, pun gue nggak kasih solusi tapi yuk kita ketawain bareng. Kalau saya tuh gitu. Nah kalau film ada yang beda lagi gitu kan, karena stand up gue jadi diri gue, kalau film gue mesti jadi karakternya yang dikasih tahu. Dua hal yang berbeda tapi sama-sama menyenangkan. Kalau disuruh milih agak sulit sih, pengennya itu dua itu satu paket lah. Mau nggak? Siap, makasih bang.